Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga juga selalu sehat, bahagia, dan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa ya di acara pengumuman juara dari Lomba Menulis Surat RA Kartini ya memperingati 21 April 2024. Jadi memang ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang, entah panjang atau pendek ya. Tapi ini awal mulanya hadirnya dari lomba ini diawali dari diskusi temu sejarah yang pertama. Jadi waktu itu kebetulan saya membahas buku terkait hidup Kartini begitu, dan kemudian dari Teh Lupita sebagai moderator menanyakan nih, ini terkait Kartini kan sering diadakan lomba dan lain-lain, tapi kayaknya memang setelah kita diskusikan kurang relevan ya. Semangat Kartini dari dulu dia dikenal karena sering menulis begitu, dan karya-karyanya besar juga karena dia mampu mengeluarkan isi pemikiran, idenya, kemudian juga kegelisahan, kritik dia terhadap fenomena di Jawa pada masa itu, kolonialisme, terus juga patriarki yang begitu tinggi. Nah, kegelisahan-kegelisahan itu yang dia sampaikan kepada kawan-kawannya, kemudian terdokumentasi hingga pada akhirnya bisa ya ini disebarkan dan menjadi inspirasi hingga saat ini. Cuman sayangnya memang dari lomba-lomba Kartini kemudian peringatan-peringatan Kartini yang biasa kita kenal gitu ya dari dulu zaman saya kecil sampai kemarin-kemarin tuh kayaknya belum pernah ada lomba yang begitu kena gitu ya, sesuai dengan semangat Kartini, yaitu semangat untuk menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, dan juga keinginannya untuk merubah fenomena atau permasalahan yang ada di Indonesia kala itu. Makanya terpikir nih, kayaknya memang perlu kita mengadakan sebuah lomba, yaitu lomba menulis surat, sebagaimana dulu Kartini pernah melakukannya, teman-teman ya. Jadi kita berharap melalui lomba ini kita bisa mengajak teman-teman perempuan di seluruh Indonesia untuk mengungkapkan isi ide pemikiran, gagasan, harapan, kegelisahan terkait Indonesia, terkait perempuan gitu ya, supaya kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita saat ini yang relevan pada hari ini gitu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Tiwi Kasavela, founder dari komunitas Temu Sejarah. Jadi sekilas dari Temu Sejarah ini adalah komunitas penggemar buku sejarah, kita diskusi setiap Kamis malam, khusus membahas buku-buku sejarah, dan ini sudah diskusi ke-9 teman-teman dari awal tahun lalu ya, awalnya di bulan Februari, Maret, kemudian April. Jadi jalan diskusinya sudah 3 bulan, tapi sudah 9 diskusi yang kita gelar, dan biasanya diskusi ini kita mengundang teman-teman baik dari luar ya, dari luar, dalam artian para penulisnya langsung, maupun teman-teman dari Temu Sejarah sendiri. Jadi kita saling menguatkan di dalam kita belajar public speaking, kita juga menyampaikan pemahaman dari buku-buku yang kita ketahui, dan di samping itu kita mendapatkan informasi dari narasumber luar. Biasanya kita selang-seling ya, sudah ada beberapa penulis juga yang kita undang, dari mulai, ada terkait Lembang, kemudian juga terkait Bandung, tokoh pahlawan sejarah juga gitu ya, macam-macam. Jadi teman-teman yang tertarik mungkin untuk berdiskusi terkait buku-buku sejarah bisa bergabung di Temu Sejarah. Untuk gabungnya juga gratis dan ini terbuka untuk umum juga ya, jadi nanti bisa langsung join aja. Baik, baiklah ya terkait dari Lomba Kartini ini begitu ya, harapannya tentu mudah-mudahan dari sini kita bisa lebih mengenal Kartini lebih dalam, bukan hanya dengan pakaiannya saja, bukan hanya dengan kondenya saja, bukan hanya mengenal, oh Kartini itu ibu-ibu dan lain sebagainya. Meskipun Kartini itu sering dipanggil, ibu ya, sebenarnya Kartini itu masih muda ya, beliau meninggal di usia 25 tahun setelah melahirkan putranya yang pertama begitu. Nah, dan semangat mudanya juga masih terus, berkobar meskipun ya setelah menikah akhirnya punya anak, begitu. Nah, harapannya juga kita harus mengenal beliau lebih dalam ya. Kalau anggapannya seolah-olah Kartini ini adalah perempuan Jawa yang nurut, yang baik, yang tidak banyak tingkah, yang anggun, tidak seperti itu ya. Beliau ini adalah perempuan yang begitu progresif ya, yang kritis, yang mampu menyampaikan, aspirasi-aspirasinya, dan juga ya
tidak diam terus gitu. Bahkan waktu kecil juga beliau disebut Jaran Kore yang artinya ya tadi ya kuda liar yang terus bergerak gitu. Karena memang selalu aktif setiap saat. Itulah sosok Ibu Kartini yang mungkin harus kita kenal ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa baca buku-buku Kartini dan di perlombaan ini juga kita menghadiahkan buku Kartini untuk para juara Gelap Terang Hidup Kartini dan selain itu beberapa novel karangan saya begitu. Harapannya tentu lewat buku kita bisa mengenal beliau bukan hanya lewat video atau katanya-katanya saja. Dan makasih banyak ya untuk antusiasmenya para peserta luar biasa, banyak tidak diduga begitu ya, tapi dari berbagai belahan Nusantara gitu ada, dari Pulau Jawa ada, dari Kalimantan juga ada, dan beberapa kota yang lain. Jadi saya juga sangat senang ternyata antusiasmenya cukup tinggi, meskipun hadiahnya hanya buku ya teman-teman. Tapi di sini yang di-highlight adalah bukan hadiahnya yang kita kejar gitu, tapi adalah semangat kita untuk memperingati Hari Kartini dan juga semangat kita untuk menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Indonesia yang juga memiliki semangat, tekad bahwa kita jangan hanya hidup dan berjalan begitu saja, tapi bagaimana kita bisa mampu berkontribusi bagi negara kita tercinta yaitu Indonesia mulai dari hal terkecil menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran kita. Baik, itu dia pembukaan dari saya ya. Mungkin kita lanjutkan lagi ya, karena acara ini berkolaborasi ya, Temu Sejarah berkolaborasi dengan Golali ID. Jadi kebetulan saya juga di media gitu, jadi akhirnya kenal sama Teh Yatni. Beliau adalah owner dari Golali ID, terus kita sering ngobrol. Dan akhirnya terciptalah ya kolaborasi ini gitu. Dari saya, aduh kayaknya pengen ngadain lomba nih yang terkait perempuan gitu, tapi berbau tulisan dan mudah-mudahan bisa di-up dan Gulali langsung setuju, "Oh iya, cocok banget." Di Gulali juga sangat mendukung ya untuk informasi-informasi atau juga artikel-artikel yang positif, yang baik, yang tentunya juga bisa bermanfaat buat teman-teman, gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk media partner ya, dari Bandung Bergerak juga yang turut mempublikasikan lomba ini, kemudian juga dari Digital Mama ID juga dan dari Art Guleri yang juga mensponsori hadiah ya untuk juara pertama. Ini ada book hampers gitu yang menarik nanti untuk juara pertama. Terima kasih ya untuk media partner dan juga teman-teman yang sudah berkontribusi untuk lomba ini. Nah, berikutnya mungkin kita langsung berikan kesempatan juga untuk Gulali ID untuk menyampaikan pembukaan juga kepada owner Teh Yatni Setianingsih. Silakan Teteh. Terima kasih Tiwi Kasapela untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Tiwi Kasapela dari Temu Sejarah Indonesia, para peserta, Dewan Juri, balik lagi Kak Tiwi Kasapela, Kak Lupita Lestari, dan Kak Pina Melinda. Dan media partner dari Lomba Menulis Surat dari Perempuan untuk Indonesia ada Digital Mama ID, Bandung Bergerak.id yang hari ini diwakili sama Kang Iman, dan Abdulali. Perkenalan lagi ya, saya Yatni Setianingsih, perwakilan dari Golali.id, mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya, berupa surat dari Perempuan untuk Indonesia yang beragam tentang kondisi perempuan Indonesia saat ini. Banyak hal yang saya baca, ternyata banyak sekali masalah-masalah perempuan Indonesia, meskipun emansipasi itu udah lahir lebih dari panjang, tapi tetap masalahnya masih banyak dan belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan masih tingginya minat literasi untuk menulis yang kebanyakan berawal dari membaca. Untuk Golali.id sendiri, untuk memfasilitasi untuk semangat menulis, memang kami belum menerima karya dari luar, tapi ada rubrik khusus tentang buku, ulasan buku, event-event terkait buku di rubrik literasi. Saya sampaikan semoga semangat
kepada para peserta dan kita semua untuk terus menulis, karena lewat menulis kita dituntut untuk selalu membaca dan eh, menyampaikan unek-unek lewat tulisan tersebut. Selamat juga untuk para pemenang juara 1, 2, dan 3, dan ada juga juara favorit. Serta para peserta terpilih yang selatnya dimuat di golali.id sebagai bentuk apresiasi. Untuk yang belum menang dan karyanya belum dapat dimuat di golali.id, tetap semangat dan tetap terus menulis. Mungkin itu saja sambutan dari golali.id. Kembali lagi ke Teh Tiwi Kasapela. Silahkan. Siap, terima kasih Teteh ya. Ini juga nanti teman-teman bisa cek Golali ID, media dari Kota Bandung ya, dirintis oleh Teh Yatni. Semoga nanti semakin besar, semakin hebat ya Teh medianya ya. Amin, amin. Oh ya, sebelumnya juga saya lupa tadi menyampaikan terima kasih untuk Kalupita Lestari dan Kavina Melinda. Jadi saya juga membangun temu sejarah, didukung ya sama Teh Lupita dan Vina gitu. Awalnya kita diskusi-diskusi, terus mereka memberikan dorongan, ayo kita bikin untuk membangun semangat literasi, terus juga dikasih informasi dan lain sebagainya. Dan di hari ini juga Teh Lupita dan Vina bareng-bareng bersama kita menjadi dewan juri ya untuk lomba ini. Sekali lagi terima kasih Teh Lupita dan Vina. Nah, oke. Sebelum kita ke dewan juri dan nanti pengumuman lomba, ini mungkin ada sepatah dua patah kata dari media partner, Kang Iman dari Bandung Bergerak. Silakan, Kang Iman. Ya, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya karena lagi di perbatasan gitu. Sinyalnya agak berat. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ini Bandung Bergerak sudah diajak jadi media partner. Kami mencoba semampu kami ya. Kami sama Golali.id sama Bandung Bergerak itu kurang lebih sama-sama lah media alternatif lah memposisikannya. Jadi kita harus lebih banyak ekstra tenaga gitu untuk menjalankannya. Dan saya harap teman-teman di Bandung Bergerak jadi maksimal ikut mendukung. Dilihat dari temanya sih ini menurut saya ini luar biasa, dari terang menuju cahaya ya. Jadi ini saya menangkap ada semangat besar ya untuk dari lomba ini, melanjutkan habis gelap terbitlah terang ya. Malah ini lebih maju lagi karena ada semangat pembaruan ya dari kata menuju cahayanya itu. Dilihat dari konteks mungkin ini sangat penting ya, khususnya bagi perempuan. Umumnya bagi wacana atau narasi kesetaraan perempuan gitu. Tadi kan udah disinggung sama Teh Tiwi ya atau Yatni. Di era sekarang yang kita jauh cukup berjarak dengan zaman Kartini, tapi persoalan ini masih sangat-sangat relevan gitu. Ya lomba ini saya harap menjadi momen lah untuk terus menggemakan semangat Kartini dengan kebaruannya dalam bentuk apapun. Dalam hal ini lomba tulis, biar teman-teman perempuan atau peserta, baik pemenang maupun peserta, mengabadikan karyanya, pikirannya dalam bentuk tulisan biar lebih berdampak gitu dibaca sama masyarakat luas. Akhirnya selamat kepada pemenang temu sejarah golali.id yang saya harap nih acara ini tidak berhenti sampai sini, tapi ada keberlanjutannya gitu untuk terus menyuarakan kesetaraan gender yang tidak kehilangan relevansinya dan harus diperjuangkan. Itu sih dari saya mewakili Bandung Bergerak. Oh ya, tadi ada salam juga dari Mas Joko sama Kang Topan ya untuk
teman-teman Temu Sejarah dan Golali.id. Terima kasih. Siap. Sama-sama Kang. Salam juga ya untuk Mas Joko dan juga Kang Topan dan kawan-kawan di Bandung Bergerak. Semoga juga bisa terus menjadi media yang luar biasa, media alternatif yang memberikan banyak informasi positif dan membangun untuk masyarakat, bukan hanya di Kota Bandung ya, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih Kang Iman. Dan berikutnya, ini kita ada sambutan juga dari perwakilan Dewan Juri yang akan disampaikan oleh Teh Lupita Lestari. Boleh nih Teh untuk menyampaikan. Silakan Teh. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiwi Kasavela ya sudah memberikan saya kesempatan untuk sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih ya untuk Temu Sejarah ya yang juga sudah memfasilitasi acara ini, kemudian juga untuk Golali.id ya yang diwakili oleh Kak Yatni ya, kemudian juga untuk Bandung Bergerak tadi diwakili oleh Kak Iman. Terima kasih teman-teman sudah memfasilitasi sampai terselenggaranya lomba ini. Saya baca banyak sekali surat-surat dari teman-teman, luar biasa ya. Kesannya yang pertama kali saya dapat adalah tergerak ya hati saya. Apalagi banyak yang bercerita mengenai kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai single parent, sebagai pelajar, sebagai kaum minoritas. Luar biasa sekali saya membaca tidak hanya buah pemikiran dari teman-teman semua, tetapi juga perasaan dan juga bagaimana pengalaman hidup teman-teman selaku perempuan di Indonesia ya. Masing-masing ceritanya sangat mewakili semangat dari Ibu kita Kartini ya. Besok kita akan merayakan harinya beliau ya. Saya merasakan bahwa beliau akan bangga nih kalau melihat bagaimana perjuangan para perempuan Indonesia meneruskan semangat dan juga dedikasi beliau dalam memakmurkan kehidupan di negara ini dengan caranya masing-masing ya. Ada yang mendidik anak-anaknya dengan baik, jadi guru ya, pengajar di berbagai level atau tingkat pendidikan, ada yang berkarir, ada yang juga memperjuangkan segala kebahagiaan dalam hidupnya. Luar biasa sekali, hati saya sangat tersentuh dan juga menularkan spirit atau semangat yang membara setelah membaca cerita dari teman-teman semua melalui surat-suratnya yang luar biasa. Ya. Baik yang menjadi pemenang pada malam hari ini maupun nanti penulis favorit dan juga penulis terpilih, bagi saya semuanya luar biasa karena inti dari lomba ini bukanlah kompetisi, tapi bagaimana teman-teman mengungkapkan pemikiran dan perasaannya melalui surat kepada Indonesia. Baik, cukup sambutan dari saya selaku perwakilan Dewan Juri. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kak Tiri. Baik, terima kasih Teh Lupita atas sambutannya. Jadi Teh Lupita juga kita sama-sama penulis ya. Teh Yatni menulis di media, nulis novel, Teh Lupita dan Vina juga banyak nih karyanya ya. Mantap. Baik teman-teman, mungkin kita akan sampaikan ya terkait pemenang dari Lomba Menulis Surat dari Perempuan untuk Indonesia, Kartini dari Terang Menuju Cahaya. Ini akan saya bacakan para pemenangnya. Ini sebetulnya tidak semua surat dipublikasikan, jadi sebelumnya saya mau memohon maaf juga untuk teman-teman yang tidak terpilih suratnya untuk dipublikasikan, bukan berarti jelek atau kurang baik, tapi memang kita memilih 20 surat saja gitu. 20 surat yang akan dipublish, 3 menjadi juara dan 3 lagi favorit. Baik, untuk pemenang lomba juara pertama diraih oleh Maria Dominika Tias Kinasi. Selamat Kak Maria Dominika. Jadi untuk pemenang juara pertama ini mendapatkan 1 buku Gelap Terang Hidup Kartini
3 novel karya Tiwika Sapela, dan juga Book Hampers, begitu ya. Untuk juara kedua diraih oleh Kak Amanda Andina Nugroho, meraih 1 buku Gelap Terang Hidup Kartini dan 2 novel karya Tiwika Sapela. Untuk juara ketiga, ini diraih oleh Kak Lihali Maratu Soliha, mendapatkan 1 buku Gelap Terang Hidup Kartini dan 1 novel karya Tiwika Sapela. Selamat untuk para pemenang lomba. Di sini juga sudah hadir ya ketiga pemenang lomba dan nanti akan membacakan suratnya masing-masing begitu. Dan berikutnya, selain itu juga ada surat favorit juri. Jadi ini adalah surat-surat yang tidak menjadi juara, tapi menjadi favorit kita nih para juri ya, karena memang isinya juga menyampaikan terkait kehidupan yang lebih spesifik ya. Ada yang tentang kehidupan rumah tangga, ada sebagai kaum minoritas, dan lain sebagainya. Dan ini juga menarik sehingga kita berikan apresiasi meskipun sebelumnya tidak dicantumkan nih akan mendapatkan hadiah, tapi ketika sedang membaca nih, aduh sayang banget kalau misalnya tidak mendapatkan predikat favorit nih, karena suratnya juga tidak kalah keren ya. Jadi yang pertama ini ada Venus Nareswari, yang kedua ada Yola Widya, dan ketiga ada Malia Nur Alifa. Jadi masing-masing untuk ketiga surat favorit pilihan Dewan Juri ini mendapatkan 1 novel karya Tiwika Sapela. Ya, baik, dan berikutnya ini ada 20 surat terpilih. Surat terpilih ini akan dipublikasikan di website golali.id. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua Amanda Andina Nugroho, ketiga Ariza Saputri, keempat Erna Hernawati, kelima Florencia Karuna, keenam ada Kania Siti Alfati, ketujuh Lihali Maratu Solihah, kemudian kedelapan Malia Nur Alifa, kesembilan Maria Dominika Tias Kinasih, ke-10 Nabila Nurjihan, ke-11 Nurul Fadilah, 12 Rifa Rahmasari, 13 Rizka Febriani, 14 Safarina Sundani, 15 Sayyidah Nur Asfia, 16 Sofia Nurul Izah, 17 Venus Nareswari, 18 Wanda Rahmawati, 19 Yola Widya, dan terakhir ke-20 Zahra Meika Hafiz. Itu dia surat-surat yang terpilih dan nanti akan dipublikasikan di Golali ID. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang suratnya tidak dipublikasikan. Tetap semangat menulis ya, semoga nanti terus berkobar dan para pemenang juga tentunya makin semangat juga ya. Kita terus gerakan literasi dalam berbagai bentuk, baik menulis surat mungkin, atau nanti teman-teman bisa menulis artikel yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya mengikuti lomba Kartini 2024 menulis surat. Mudah-mudahan semangat Kartini ada bersama kita untuk menjadi perempuan yang lebih maju, berdaya, dan jadi versi terbaik dari diri kita. Baik, berikutnya adalah pembacaan surat dari para pemenang, dari juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Baik, yang pertama mungkin dari Kak Maria Dominika Tias Kinasih sebagai juara pertama. Kami silakan nih Kak untuk membacakan suratnya. Baik kakak-kakak, selamat malam, salam kenal. Mohon izin untuk membacakan surat yang kemarin saya tulis. Cari pesan bagi perempuan Indonesia. Kabupaten Semarang, 14 April 2024. Di sekitarmu masih tidak penuh kemarahan dan gelap, jadilah cahaya yang ini membutuhkan orang terhati tulus seperti perempuan terbaik. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Namun apabila belum baik-baik saja, tidak apa-apa. Semoga surat ini bisa meluk hangat untukmu dari lahir dan dibesarkan dalam pengalaman hidup, telah menempa dirimu menjadi sosok yang kuat dan tangguh dalam hidupmu. Aku begitu kagum terhadap dirimu. Engkau telah melangkah sampai sejauh ini. Terima kasih ya. Mari kita melangkah bersama-sama. Untukmu yang ada di berbagai tempat, aku, dirimu, dan kita tentu merasa sedih setiap kali ada persoalan yang dialami oleh perempuan Indonesia pada zaman sekarang. Pelecehan seksual, kekerasan
kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kesehatan mental, beauty standar, body shaming, toxic masculinity, patriarki, misoginis, objektivitas perempuan, dan lainnya sungguh melukai hati para perempuan. Perempuan dipandang sebagai kelas 2, perempuan diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh berjuang, perempuan tidak boleh bersuara. Andaikan Ibu Raden Ajeng Kartini hidup pada zaman sekarang, untuk beliau sangat sedih dan menangis melihat persoalan yang masih ditemukan di dunia yang modern ini. Ibu R.A. Kartini telah memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Tetapi persoalan yang dialami oleh perempuan kerap kali dipandang sebelah mata. Jika persoalan seperti ini masih saja terjadi, di manakah hati nurani manusia yang masih bersikap semena-mena terhadap perempuan? Bukankah laki-laki dan perempuan itu sama? Sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan. Jika manusia memiliki kesadaran dan hati nurani akan keberadaan perempuan, tentu manusia saling menghargai dan menghormati. Dengan kata lain, memanusiakan manusia. Apakah perempuan tidak boleh berdaya? Apakah perempuan tidak boleh berpendidikan? Apakah perempuan tidak boleh berkarya? Apakah perempuan tidak boleh mengembangkan potensi? Apakah perempuan tidak boleh memilih jalan hidup? Aku, dirimu, dan kita menegaskan bahwa perempuan tidak berhak untuk dilarang. Perempuan berhak melangkah sesuai pilihan hidup. Perempuan berhak merdeka atas dirinya. Perempuan berhak mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya. Perempuan berhak atas hidup. Perempuan bukan objek. Perempuan adalah manusia. Perempuan memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan laki-laki. Martabat perempuan tinggi karena lahir dan hidup sebagai manusia. Tolong manusia yang bersikap semena-mena terhadap perempuan, dengarkan dan camkan bahwa perempuan berhak atas hidup dan dirinya. Jika Anda laki-laki, cintailah perempuan dengan hormat dan layak. Hormati hak-haknya, dengarkan dirinya, dengarkan hatinya, dengarkan pikirannya. Jadilah bagi dirinya. Jadilah tempat yang aman dan berlindung bagi perempuan. Tanamkan kesadaran dalam diri Anda jika perempuan memiliki batasan. Begitu juga dengan perempuan. Relasi yang positif tentunya saling mendengarkan, saling menerima, dan saling menghargai. Harapanku dirimu dan kita, setiap orang lebih sadar, peduli, dan ikut berpartisipasi dalam menangani persoalan perempuan di Indonesia. Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai perempuan dinodai oleh persoalan-persoalan picik yang merugikan kemerdekaan perempuan. Perempuan merdeka dalam dirinya, tidak lagi dibatasi sejarah hidupnya, tidak lagi dibekam cita-citanya, tidak lagi dipandang sebelah mata, tidak lagi dipadamkan harapannya, tidak lagi diberikan langkahnya, tidak lagi dibanding-bandingkan tentang dirinya dan cita-citanya. Perempuan adalah rahim kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita hormati hak-hak dan pilihan hidup perempuan. Tentang perempuan feminin atau tomboy, perempuan bermake up atau tidak, perempuan yang berpendidikan atau bekerja, perempuan karir atau ibu rumah tangga, semua perempuan tetap berharga. Kehadiran para perempuan sungguh bermakna. Semua perempuan cantik. Jika ada yang mengatakan cantik ini dan itu, sebenarnya hanya konstruksi sosial belaka. Jangan mudah percaya dengan adanya konstruksi sosial yang kurang masuk akal tersebut. Karena kita perempuan cantik dan unik. Jika ada yang membanding-bandingkan kecantikan atau pencapaian sesama perempuan, tidak perlu dengarkan mereka. Fokus saja pada dirimu dan lanjutkan langkahmu. Perempuan terbaik yang ada di berbagai tempat. Terima kasih telah hadir dalam hidup kita. Apa yang menjadi latar belakang masa lalu dan proses dirimu tidak mengurangi keberhargaan dirimu. Kau adalah sosok yang unik dan luar biasa. Engkau memiliki potensi dan kekuatan dalam hidup. Jika lelah, istirahat ya. Jika ingin menangis atau marah, terimalah dan peluklah dirimu secara halus. Perasaanmu valid dan nyata adanya. Tidak perlu
terburu-buru untuk menghapus atau menolak perasaan itu. Sadari dan uraikan perlahan. Kita perlu menghakimi kita sedang berproses sebagai manusia, sehingga semua perasaan itu wajar. Semuanya akan berlalu dan semuanya akan baik-baik saja. Mari kita kumpulkan semangat perjuangan perempuan. Nyalakan api perjuangan di hatimu dan hati kita masing-masing. Langkah kita mencari api dan kita masih berproses dengan cara kita masing-masing. Perlahan-lahan kita tumbuh, kita belajar, dan kita berproses. Sangat hangat rumahku untuk semua perempuan di Indonesia. Untuk perempuan, salam dan doaku, Badan Imigrasi, Sekretariat Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, PMKRI Cabang Salatiga 1 Markus 2023 sampai 2024. Terima kasih, Kak. Wah, luar biasa, keren banget suratnya, Kak. Kayaknya para dewan juri begitu membaca juga langsung terpana ya, mengalir begitu, terus kata-katanya puitis, pas. Mudah-mudahan juga bisa semangat terus aktif menulis ya, Kak Maria. Terima kasih untuk juara pertama kita. Dan berikutnya juga juara kedua diraih oleh Kak Amanda. Ya, silakan untuk Kak Amanda membacakan suratnya. Halo Kak Amanda. Halo Kak Tiwi, sebenarnya terima kasih buat Kak Tiwi dan para dewan juri sudah memberikan kesempatan buat kami bisa menulis surat dan sekarang diberi kesempatan untuk membacakan surat yang sudah dibuat. Oke, ini langsung aja Kak berarti. Boleh, Oh silakan. iya, oke. Atau mau depan dulu juga boleh. Oke, sebelumnya aku Amanda, mahasiswa di Universitas Pajajaran. Mungkin aku langsung bacakan aja suratnya. Dari aku untuk kamu demi masa depan perempuan yang hidup. Mengutip dari Raden Ajeng Kartini, dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Ia adalah awal mula pendidikan, namun nyatanya ia masih jauh dari pendidikan. Begitulah kenyataan yang harus dihadapi perempuan di tengah hidup bermasyarakat. Tuntutan sebagai agen pendidikan pertama yang baik bagi anak-anaknya dibebankan di atas pundaknya, namun akses pendidikan masih susah didapatkannya. Sudah 120 tahun lebih waktu berlalu, juang yang dilakukan R.A. Kartini belum usai. Generasi saat ini tetap memiliki tugas untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Mengingat kesetaraan gender belum tercapai dan berbagai perlakuan kurang baik yang menimpa perempuan. Mari menilik kembali apa saja yang telah diterima dan dijuangkan perempuan di hidup bermasyarakat. Menyoal konsep yang dilekatkan pada perempuan. Sejak dahulu, perempuan lekat dengan konsep warga kelas 2 di mana perempuan didikte bahwa dapur adalah tujuan akhirnya dan patuh kepada laki-laki adalah kewajibannya. Pemikiran ini menjadikan posisi perempuan lebih inferior daripada laki-laki di tengah masyarakat. Akibatnya, perempuan tidak memiliki akses terhadap apapun, terutama untuk menggapai cita-citanya, karena gambaran dunia perempuan yang seperti sebuah kurungan. Seabad yang lalu, Kartini menyuarakan ide dan cita-citanya melalui surat yang ia tulis. Surat ini yang membuka akses mula-mula perempuan Indonesia untuk dapat berpikir, memiliki cita-cita, dan berusaha meraihnya. Kesadaran yang akhirnya timbul untuk keluar dari kurungan budaya patriarki yang membatasi gerak hidup perempuan. Kita bisa melihat bagaimana saat ini perempuan memiliki kesadaran untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak dasarnya sebagai perempuan. Namun, tak sedikit juga perempuan yang masih terperangkap dalam dunia kurungan yang dibentuk oleh budaya patriarki. Akibatnya,
beberapa masih belum memiliki kesadaran dan membiarkan apa yang menjadi haknya tetap dirampas. Ini menjadi tantangan bagi kita karena pandangan patriarki yang melekat pada beberapa perempuan belum tentu setuju dengan adanya perjuangan perempuan untuk meraih terang yang berada di luar kurungan patriarki. Belum efektifnya ide woman support woman. Media sosial kini kerap didapati jargon woman support woman dengan tujuan menyebarkan pesan agar perempuan saling mendukung dalam perjalanannya berkembang. Jargon ini digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan diri, kesehatan, kecantikan, pendidikan, bahkan pilihan hidup yang diambil setiap perempuan. Tentunya ini mendorong gerakan positif di tengah perempuan untuk saling mendukung perjuangan haknya. Tidak semudah viralnya penggunaan jargon woman support woman, kenyataan di tengah masyarakat justru masih kurang terlihat budaya saling dukung antar perempuan. Sebaliknya, masih banyak perempuan yang saling menjatuhkan satu sama lain. Kejadian ini cukup sering terjadi di media sosial, namun tidak dipungkiri hal ini juga terjadi di kehidupan sehari-hari. Menilai dan menghakimi sesuai nilai dan pandangan yang dimiliki. Begitulah yang terjadi di tengah lingkup perempuan. Satu pihak tidak setuju dengan ambisi perempuan berkarir dan independen karena dianggap menyalahi budaya yang sudah turun-temurun. Sisi lain, terdapat juga pihak yang merasa superior karena akses yang dimilikinya dan berujung merendahkan perempuan lain. Fenomena ini berujung pada perjuangan perempuan yang terpecah menjadi dua arah karena masih berfokus pada siapa yang paling benar dan bukan pada sebab utama, yaitu akses keluar dari patriarki. Ini soal kesetaraan, bukan keunggulan. It's about equality, not supremacy. Perjuangan yang dilakukan perempuan selama ini tidak lepas dari ujaran kebencian dan ketidaksetujuan masyarakat. Banyak mengira perjuangan perempuan ini dilakukan agar perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Ini menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk menjatuhkan kelompok tertentu sehingga perempuan berada di posisi tertinggi. Padahal, mulanya tujuan perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan. Perjuangan perempuan dilakukan dengan dasar kesetaraan dan inklusi. Dasar ini digunakan untuk mencapai tujuan agar siapapun memiliki hak dan akses yang setara, baik itu hak untuk hidup, hak berpendapat, akses pendidikan, maupun akses mendapatkan informasi. Adanya hak dan akses yang setara dapat memperbaiki kesadaran masyarakat dan mengurangi kekerasan antar kelompok akibat ketimpangan yang ada. Isu ketimpangan ini menjadi PR tidak hanya bagi perempuan, tapi bagi pemerintah yang menyusun kebijakan dan mengimplementasikannya di tengah masyarakat. Pemerintah perlu menyusun kebijakan sensitif gender agar dalam pengimplementasiannya perempuan tidak dirugikan dan tetap merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selain itu, perlunya pemberian edukasi terhadap masyarakat bahwa mengemban pendidikan adalah kewajiban bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Mulai dari pendidikan, perempuan dapat membuka jendela dan melihat dunia lebih luas sehingga apa yang menjadi haknya bisa ia perjuangkan. Perjuangan yang sudah dilakukan 120 tahun lebih masih akan terus berlanjut sampai hari-hari ke depan. Tidak mudah untuk lepas dari kurungan budaya patriarki yang sudah tertanam selama beratus-ratus tahun lamanya. Harapannya, 21 April ini tidak hanya sebagai ajang lomba berpakaian kebaya di sekolah-sekolah, tetapi juga sebagai pengingat agar setiap kita berefleksi apa yang sudah kita juangkan dan bagaimana perjuangan ini akan dilanjutkan. Sekian untuk surat yang sudah saya tulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amanda Andina, luar biasa sekali suratnya, keren, dan mudah-mudahan juga dari surat tersebut banyak yang semakin terinspirasi ya untuk mengenal dan memahami perjuangan Kartini dan kondisi Indonesia, negeri kita saat ini. Baik, berikutnya pemenang ketiga ada Kalihali Maratus Soliha. Silakan Kalihali untuk membacakan suratnya.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Tiwi dan juga para dewan juri serta penyelenggara yang lain. Di sini saya akan membacakan surat saya. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Liha Limaratus Soliha, asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Baik, langsung saja. Sayap-sayap patah membuana bersama doa ibu. Pasuruan, 3 April 2024. Salam hangat teruntuk para puan dengan berbagai tuntutan yang diemban. Merindu ibu emansipasi perempuan yang kini telah dirangkul Tuhan. Saya adalah seekor burung yang mencelok di ujung luka semesta. Sayap-sayap saya hampir patah dengan berbagai desaunya. Salah satu perempuan dengan jutaan mimpi, namun terkurung hingga berperang melawan dirinya sendiri. Perempuan adalah tonggak kehidupan, melahirkan tunas-tunas baru dan memupuknya penuh sungguh, hingga bangsa ini memetik hasilnya dengan ria gembira. Namun, tak sedikit cerita kesamaan derajat yang katanya sudah ada, malah disalahgunakan. Tak lain beberapa alasan diantaranya adalah adat istiadat dan pemikiran kolot terbelakang. Katanya, emansipasi perempuan telah ditegakkan. Duduk sama rendah, berdiri pun sama rata. Namun, beberapa warta mengabarkan terdapat celah. Pekerjaan rumah tangga contohnya. Katanya, perempuan bebas menuliskan takdirnya, namun terpenjara jalang derap langkahnya hingga tak lagi mampu mengenal dunia. Dan salah satunya adalah saya. Katanya, mengenyam bangku pendidikan tak kenal gender, usia, bahkan garis keturunan siapa. Namun, tak sedikit perempuan terpaksa memutus salah satu jalan mimpinya, berkedok rupiah, padahal ketakutan pada tindak kriminal akan terjadi pada anak perempuannya. Bu, dunia saya terbatas di antara dapur dan juga kamar. Namun, saya membangun dunia saya sendiri melalui jaringan dengan tulisan. Mata saya hanya 2, Bu. Tak mampu menyorot dunia seutuhnya. Namun, sajak saya berhasil membawa saya melanglang buana, meski tak mengeluarkan tenaga, bahkan sepeser pun rupiah. Saya mungkin terikat di antara tuntutan dan kekangan sebagai anak perempuan, terlebih harapan pertama keluarga. Namun, lihatlah Bu, saya berhasil memutus satu persatu benang merah yang mengikat saya. Saya tidak lari dari tuntutan menikah di usia saya yang baru menginjak kepala 2. Saya pun tidak mengelak apabila kedua tangan saya diborgol oleh pemikiran-pemikiran kuno keluarga. Jika dalam kehidupan nyata, dunia saya terbatas ruang oleh tuntutan, saya membangun relasi dunia maya dengan karya. Dan itu jauh lebih indah, seindah rasi bintang di tengah malam. Saya berharap dalam ketidakseimbangan derajat manusia yang masih ada, para puan seluruh Indonesia tetap menegakkan pundak dan menopang dirinya, meraih jutaan mimpinya meski harus tersandung banyak batu dan terluka. Mari kita mengingat bersama derai tangis yang mengemis di masa ibu begitu bengis, hingga beberapa penindasan tak berujung manis. Ia ingin agar perempuan Indonesia mengukir mimpinya di atas garis Tuhan tanpa kekangan, tak hanya berseliweran di antara dapur dan juga kamar, bahkan hidup penuh ancaman dan ketidakadilan. Mari mengenyam doa ibu, meraih rembulan meski petir menyambar-nyambar. Bahkan apabila nyawa telah menyatu dengan tanah, hiduplah dengan bahagia, dan mati pun penuh perjuangan menggapai asa. Salam hangat, Liha Limaratus Soliha. Terima kasih. Wah,
banget ya, Kak, luar biasa. Ini eh, kayaknya kakak penyair juga. Iya, Kak Tiwi, betul. Penulis lebih tepatnya. Penulis ya, keren. Itu dia ya tadi ya pembacaan surat dari juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Semuanya sangat menginspirasi, tentunya juga jadi motivasi untuk para perempuan untuk ayo kita sama-sama menjadi yang terbaik dan mampu melewati berbagai tantangan dan ujian yang kita hadapi karena perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Rasanya pengen tepuk tangan ya, pengen tepuk tangan ya buat semuanya ya. Meskipun ini by Zoom tidak semua hadir ya, karena di sini para dewan juri dan para juara saja, tapi sungguh sangat luar biasa surat-suratnya, patut diapresiasi, dan doa kita semua mudah-mudahan nanti para kakak-kakak juara dan para peserta semuanya ini bisa terus menulis ya, tidak hanya di event lomba kali ini saja. Dan nanti untuk teman-teman yang menjadi juara serta penulis favorit juga, surat favorit juri bisa memberikan alamatnya untuk kita kirimkan hadiahnya sesegera mungkin ya, boleh ya teman-teman. Begitu. Nanti bisa dikirim dan keep in touch ya untuk informasi-informasi lainnya, karena nanti Temu Sejarah juga masih akan menggelar berbagai kegiatan. Kita harapkan demikian, bukan hanya lomba Kartini saat ini, tapi rencananya juga akan ada lomba penulisan artikel menjelang hari-hari besar yang nanti lebih umum, dan siapa tahu nanti teman-teman juga tertarik untuk kembali menulis, begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah ya pengumuman juara lomba penulisan surat Kartini dari Terang Menuju Cahaya. Tetap semangat untuk teman-teman semua, terus menjadi yang terbaik, dan semoga perempuan di Indonesia sekali lagi semakin hebat dan semakin bahagia ya tentunya, serta mampu hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Kak Yatni, terima kasih Teh Lupita, terima kasih Dina, terima kasih Kak Maria, terima kasih Kak Amanda, terima kasih juga Kak Lihali, dan tentunya Kang Iman, terima kasih dari Bandung Bergerak, semoga bisa terus berkolaborasi ya. Dengan demikian berakhir sudah untuk acara hari ini.